Oke, alhamdulillah. Delo wala pola ngolo kali aya jadwal tertunda. Jadwal lo tiap Jadwal podcast dengan ti aya. Beti uli si 3 kali. tiga, 3 kali. tiga kali. Iya. Pertama ti aya hemi wapo. Wap. Olio jager di rumah sakit. Iya. Ketiga kali itu. Ketiga kali. Tiga kali malam minggu lalu. Oh iya 3 kali. 3 kali tertunda. Iya. 3 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari Jadi ini. hampir ampa. Ya, hampir apa? Hampir ampa. Alhamdulillah hari ini langsung dengan ti ayahanda di kampung sendiri. Desa Talmilit Pak Wilson Yantu SIP. Ya. Kan satu ruangan kamar itu Ya, fakultas. Kalah siapa? Ngeperjuangan. Perjuangan. Ngeperjuangan alhamdulillah. Tapi meskipun beda waktu itu, waktu perhelatan, ya waktu perhelatan meskipun beda berbeda arah. Ya. Bukan beda arah itu ya. Kalau tanggung lihat ya sama-sama. Ya sama-sama tolo ti. Tepil kades. Sudah ulah mau itu melo. Tidak maksudnya meskipun dulu tidak sepemikiran, tapi hari ini sudah sepemikiran. Iya, Itu iya, maksudnya. iya. Kan biasa demokrasi. Biasa itu proses demokrasi. Ya, tapi ketika selesai demokrasi itu saling mendukung dalam program. Iya. Alhamdulillah. Yang terpenting itu. Itu yang paling penting ayah. Iya. Ayah sudah berapa bulan tahun kepada saya? Ya, jadi saya dilantik tanggal 22 November. Jadi insya Allah 22 November 2022 saya tidak 3 tahun. 3 tahun berarti apa? November 2022 saya 3 tahun. 3 tahun berarti 3 tahun tentu sudah mendata program ayah. Pertengahan itu, pertengahan lo jabatan. Tapi kan lo masuk COVID waktu itu. Ya. Pas mulai ode tahun berikutnya ya. Ya, jadi saya sampai kan masyarakat sering bilang ini tiada lo corona. Karena pas masuk barusan dilatih langsung tahun 2020 masif corona. Iya, semua jalan program kan, semua jalan program akhirnya corona dan memutar otak. Ya. Bagaimana caranya visi misi tetap jalan, kemudian juga walaupun tanggung berarti ada refocusing dan lain sebagainya, ada pemulihan ekonomi dan sebagainya. Nah, pada saat itu kesulitan tentu kan ada kendala pasti, iya kan? Iya. Anggaran dana desa waktu itu di tahun 2020 yang direncanakan di 2019. Iya. Itu peruntukannya kan sesuai program. Iya. Nah, pada saat itu kalau corona ayah. Nah, pada saat itu kalau corona itu apa? Ada pergeseran. Ada pergeseran anggaran. Begitu sehingga yang direncanakan di tahun harusnya apa yang direncanakan waktu itu? 2019 dan dilaksanakan tahun 2020 itu digeser. Digeser. Karena ada ketentuan ini harus digeser. Ya, untuk menanggulangi ini persoalan corona yang sudah masif begitu apa. Tapi kan yang program yang harusnya diusung dari mulai waktu pencalonan kan harusnya semua jalan 2020 Ya, memang harus semua jalan 2020. Cuma karena begitu masifnya corona, jadi semua harus digeser. Iya. Harus menanggulangi ini pencegahan COVID. Pencegahan COVID ini. Rencana lalu ya di 2020 itu apa sebenarnya waktu itu? Ya, ketika tidak ada COVID ini, ada COVID. Rencana 2020 itu termasuk pembangunan infrastruktur apa? Itu Dalalo, Dalalo Dusun 3, termasuk Dalalo di Dusun 5 juga direncanakan. Itu sampai digeser. Ya. Itu putar otak. Ya, terpaksa harus digeser karena memang ketentuannya harus geser apa. Jadi di 2020 ketika kalau corona program apa yang sempat dijalankan waktu itu? Ya, jadi barangkali untuk infrastrukturnya pembangunannya tidak ada. Tidak jalan. Iya. Tidak jalan, cuma untuk pemberdayaan masyarakat juga sempat ada. Itu khusus di apa? Ya, daripada lo peternakan. Ya, termasuk yang kelompok latihan atau kan kelompok apa ya. Begitu. Oh iya, meskipun corona lo tapu. Ya, kelompok latihan lo tapu. Kelompok apa? Jadi untuk pemberdayaan itu buat WB itu. Sebenarnya ada banyak yang diusulkan. Iya. Tapi karena corona. Karena corona harus digeser ini. Iya. Pencegahan. Baru BLT. BLT itu karena itu pemulihan ekonomi, termasuk pemulihan ekonomi.
Karena itu harus dilaksanakan. Termasuk untuk masker dan sebagainya kan? Ya, masker itu masuk pencegahan. Jadi anggaran paling besar 2020 itu di desa itu lebih ke pencegahan. Ya, COVID, pencegahan edukasi ke masyarakat. Ya, termasuk itu. Akhirnya nanti geser lagi programnya di 2021. Nah, 2021 direncanakan tapi tetap masih ada. Geser lagi. Ya, tetap masih fokusnya tuh. Corona atau corona. Oke. Akhirnya nanti mulai Tiaya pada saat mulai tahun keberapa mulai bisa bernapas bagus untuk melakukan program dengan anggaran yang tidak terlalu banyak digeser ke corona. Iya. Ke COVID. Jadi kaitan dengan program kegiatan apa yang ada di anggaran pendapatan belanja desa sampai dengan hari ini itu tetap masih difokuskan di tahun 2022 umpamanya. Tahun 2022 ada peraturan presiden apa? Yang yang mengatur tentang masalah corona. Satu ya 8% untuk pencegahan corona ya dari total anggaran dana desa. Oh 8%? 8%. Kalau sebelumnya sekitar 40% ya? Kalau sekarang 40% BLT. Oh iya betul. 40% BLT tahun 2022 ini. Terus 8% pencegahan dan 20% itu ketahanan pangan. Ketahanan pangan termasuk untuk pengadaan peternakan, terus pertanian. Itu 2022. 22. Oh yang peternakan yang masuk di ruat PAM itu pengadaan itu. Ya. Ini yang baru-baru ini apa ya? Itu populasi. Jadi sampai sekarang itu kaitan dengan program kegiatan yang lain, kasihan tidak janji-janji saya untuk mau popi hedalalo ya. Waktu sebelum itu apa saja janji Pak Wilson waktu itu? Yang pertama program yang itu sempat dilaksanakan di tahun 2020 itu saya sudah lupa yang tadi saya sampaikan, sudah lele oli apa? Yang tidak sempat tergeser itu jaringan pipa air. Oh iya. Itu jalan. Ya, sampai dianggarkan pada saat itu di APBDes 2020 sekitar 185 juta. Alhamdulillah, taluhu sampai dengan hari ini dia kendala. Tidak tergeser dengan corona. Nah, itu tidak tergeser. Iya, betul. Lancar terus air. Ya, kan itu memang kebutuhan. Kan itu kebutuhan paling penting kan. Kan jauh malah PDAM mau ditatamu lah kan. Jauh mali. Makanya itu memang tidak, biarpun yang suruh geser jangan geser. Ya. Kan itu kebutuhan penting itu air. Itu yang saya pertahankan untuk tidak digeser. Sehingga hal-hal lain, kegiatan lain tergeser. Iya, yang artinya yang boleh mau geser lah. Ya, mungkin bisa dianggap berikutnya. Ya, termasuk dalalo. Gitu. Nah, 2022 itu contoh macam pemberdayaan masih jalan lagi. Ya. Itu bantuan ke masyarakat, ya. Ternak. Itu sekitar berapa orang? Itu kalau untuk ketahanan pangan, ketahanan pangan itu ada dua macam, pangan nabati dan pangan hewani. Pangan abadi? Pangan nabati. Arab pelatih abadnya. Jadi pangan nabati itu apa? Pangan nabati itu apa? Pertanian. Iya. Pertanian. Itu yang mendapatkan itu ada 20 orang. Mereka akan mendapatkan pupuk, mendapatkan bibit, baru mendapatkan obat-obatan juga. Yang 20 orang ini. Itu khusus untuk pertanian. Khusus pertanian? Ya, khusus pertanian. Terus untuk nabati itu 40 orang. Nabati, walau itu nabati, yang apa jenisnya? Hewani. Tadi nabati apa ya? Oh, tadi nabati yang pertanian itu. Ya, sekarang hewani. Itu fokus tuh peternakan. Ayam. Ya. Oh, fokus peternakan ayam. Saya dengar ayam ingin menjadikan desa Talmen itu jadi lumbung ternak. Ya. Khususnya petelur. Tapi telur kampung. Justru itu untuk ketahanan pangan ini bagaimana ini diharapkan untuk tetap berkelanjutan. Jadi pemerintah desa saya sudah melakukan pertemuan dengan penerima tadi. Iya. Yang disampaikan beberapa hal. Kalau di penerima berapa orang? Penerima 40 orang 40 orang? Ya. Baru itu maluo, ayam yang nanti didistribusi ke mereka itu sekitar 400. Jadi karena mereka 40 orang, ibu mau tapung puluh-puluh. Oh 10 Ya, puluh-puluh. 40 ta. Ibu mau puluh kan mau butuh 10.
Putih tempul. Lama mah itu toh. Tahu itu lah. Boleh multi terus, berarti dari 10 itu bisa sampai 100, bisa jadi 1000. Kalau misalnya ini berkelanjutan dilakukan oleh masyarakat. Ya. Justru itu disampaikan tadi begini Abah. Karena malu abot kan lo harus poalo lo. Iya. Hepo alo lo tio no hepo alo lagaga tio pasti memutito. Itu kan bawa telur. Anu tio dia po alo lagaga pasti mau pelaku memutito. Artinya dirubah kebiasaan masyarakat dari memelihara ayam menjadi merawat ayam. Iya, begitu. Itu para justru itu dipertahankan tadi bagaimana caranya mereka harus ada, karena sudah ada ada anggaran juga untuk perbaikan kandang. Tipaliak Allah tapu. Tipaliak mau tapu. Ya. Udah tidak ada hati tema tidak ada hati. Tidak ada. Mau dengar langsung dulu itu mau tapu tio. Jadi disepakati dari wanuma mereka akan buat kandang dalam jangka 2 hari ini Abah. Mereka akan buat kandang sekitar 40 orang ini, baru insya Allah hari Kamis akan disalurkan. Akan disalurkan ini ayam. Iya. Ada pakannya, walau tambah tilopong ilu malio. Jadi lengkap mau tapu lingkungan betul? Lengkap apa? Monto malu pakan lio, tanpa makan, tanpa minum, kandang lagi. Kandang. Itu apa? Jadi ada walau anggaran untuk perbaikan kandang apa? Ada anggaran untuk perbaikan kandang sekitar 250-an begitu. Kalau misalnya yang DP kandang masih longgom pioh masih bye-bye, dia bikin kandang baru. Iya, maksudnya pioh mola begitu. Iya. Tetapi betul. Ya diperbaiki ya. Berarti artinya ini program ini tidak hanya diberikan walaupun tidak hanya diberikan alat pancing atau pemancingnya. Tetapi dengan alat pancingnya itu istilahnya, itu istilah dia. Harus dipancing. Iya. Jangan mau mahewi mau tutur sifat apa 5 tengah ya itu sehingga itu tadi di pertemuan jangan setelah disalurkan ini ayam mau dulu ada pakan. Atau coba lo tuh saya bilang jangan dulu karena ini ayam berproduksi nanti. Iya. Gitu. Jadi hitungannya mau puluh mau mutu tapenda mau puluh maling tuto. Ya berarti dalam jangka tolohui ngebaki. Benar ya. Tolohui ngebaki itu 30. Apalagi telur ayam kampung kan harganya kan boleh layang pe. Ya, layang pe telur ayam kampung. Artinya sasaran bantuan ini untuk misalnya menambah ekonomi masyarakat ketika mereka tinggal rawat bagus ini ayam. Ya, untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Iya, ada ayam nanti kan misalnya jangan sampai ultima adalah depatali atau matu bulonggo. Berarti ada pendampingan nanti ayah. Ya, jadi sudah disepakati tadi nanti akan diawasi. Karena pada saat mereka harus sudah ada kandang, baru malu ama tua-tuang atau kandang, sudah di kandang itu dipoto. Dan akan diawasi terus. Betul, sudah disampaikan. Nanti paling kalau lu yang ngonti ya disampaikan. Ya, harus paling halalo beti malu dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Karena itu ketahanan pangan apa? Karena menjaga jangan sampai di pasca pandemi nanti terjadi istilahnya paceklik. Gitu. Karena informasi ini untuk untuk dana BLT kira-kira apa ya? Kira-kira tahun 2023 mah di duit tuh. Mengki popoli itu. Ya. Jadi dengan ayam ini bisa bertahan. Ya, begitu. Malu utelong amil itu. Utelong amil itu jauh bangke. Tak dia malimota. Itu nggak mah muti itu memang mau jamalin mota ti apa ya? Kan jauh bangke kan. Jauh bangke jamalin mota. Tapi wan humati ngolio sekitar 40 orang ya. 40 orang. Wan ohila malu ingolio memuti apa tam mota. Lu bangke tu alati, boleh memutali. Lu bangke tu lihat. Sak dia malati. Berarti nunggu 40 biji ya? 40 ekor. 40 ekor. Boleh tinggal mbak cerita deh harga kan. Lu tu alati ayah. Anu hilang mota. Hilang mota putih tio. Karena itu kan mau putih taruh itu apa tuh? Bawan politik ngeli bom potelo putih itu, mana tiap putih itu. Yang penting harga mau awali. Jadi tiap mama putih itu ngomong ngebaki. Ngomong ngebaki. Tergantung zaman yang guli latte. Zaman guli latte. Tergantung pasaran ya. Mau dikacona kan. Wan opulita kan dengan pakan sekalian kan. Wan opulita pakan. Lo tolak tiap pakan. Ya, karena pakan itu memang satu kali desa mengohi apa. Walaupun tanggal nanti
Kan stimulan orang tangli istilah lebih bos stimulan dia bos stimulan dia itu. Bos satu kali itu. Selebihnya ya masyarakat langsung yang karena pakan itu cuma 15 kilo per orang. Ya, per orang 15 kilo. Artinya sudah ditaksir di APBDes. Iya. Berarti kalau dia 15 kilo untuk peternak yang 1 ekor boleh sampai 1 minggu dia. Ya. 1 minggu itu. 15 kilo itu 1 minggu. Iya boleh 5. Tergantung dia cara makan ayam. Pau borosnya. Patamai malatnya tuh 1 minggu tinggal memang teli pakan tolati ya. Kan jadi, pemberdayaan juga. Pengalaman li Aba kan malu itu kan? Iya. Ada piara ayam begitu ti Aba. Kalau di minggu tinggalnya sudah berproduksi itu. Tergantung kalau misalnya dia sudah langsung indukan, misalnya dia indukan itu dia 6-7 bulan tuh, dia sudah yang berproduksi, produksi 7 bulan. Kalau dia calon indukan itu baru dibuat pembentukan. Oh, ditambah ya? Itu tangguli pembentukan. Nah, yang kedua dibelajarkan tinggal dia merawat. Iya. Bukan jangan saya memelihara. Ya. Kan memelihara kan buat tima malu apa tamah kuliah maling. Iya. Patau lah tadi ngali masor, maton malu amadu. Oh, itu memelihara itu ayah. Iya. Itu sampai itu dia edukasi harus to kandang buat malu. Ya. Karena malu ati boto pemutita terusi. Baru to imato. Ya, to imato. To imato. Itu caranya memelihara. Nah, nanti juga akan diawasi karena nanti setiap pembuatan kandangnya, proses pembuatan kandangnya, baru malu amat itu, terus sepo aroli nanti akan dipoto. Karena itu menjadi bagian dari pertanggungjawaban juga abalamiat ya. Baru itu setiap ada jadwalnya untuk dilakukan pengawasan terus. Gitu. Oh, berarti anu jam udah dibolong kemaluan itu Jam udah bolong berarti insyaallah. Diawasi terus kan. Berarti ini juga salah satu pemberdayaan adat ya? Ya. Ketika TIA memberikan bantuan di masyarakat sekitar 400 ekor, ada 40 orang. 40 orang. Nah 40 orang ini mereka nanti insya Allah kan mau belanja pakan to lati kan. Ya. Kan to kandang lati. Iya jadi insya Allah tipalia kalau kan madunga-dunga insya Allah. So tipalia aku memang tali teh. Malang kanan. Ya. Malang kanan. Imang jauh lati bulioli. Oh berarti mah data tuh apa pakan? Data. Oh. Ambil apa dia beli wahima Kasih petali itu. Itu rencana kapan penyaluran ayah? Insya Allah hari Kamis. Hari Kamis. Sesuai perjanjian Wuling-Ngulio terapat tadi, insya Allah ini hari Kamis akan disalurkan. Sekaligus untuk insya Allah perbaikan kandangnya. Kesempatan 2 hari. Nggak lama didistribusi sama para penerima. Oh jadi 1 kali ya ayam tanpa makan, tanpa minum, pakan. Ya. Itu sudah diserahkan 1 kali per orang. Oh. Ya. Begitu. Diserahkan 1 kali. Iya. Nah itu untuk bantuan pemberdayaan hewani. Itu dalam bentuk pemberdayaan ya. Pangan hewani itu. Nah, selain program-program itu di 2020 ini apa lagi? 2020 ini 22 ya. 22 ini 68% itu hanya pemberdayaannya di pangan. Baru terus untuk pencegahan Covid 8%. Baru terus untuk 40% BLT. Jadi sisanya 32%. Apa ngelap? Sisa 32% ini hampir mengumal pekal aja. Wah, wala matola atau honor lo. Iya kan? Honor lo. PPKB Desu. Betul. Di Dasawisma. Wah, baru putar otak lagi pun. Ya, baru sekian berapa saya sudah lupa kalau berapa persen. Pokoknya kurang lebih 50 juta ditentukan 50 juta untuk operasional pemerintah desa. Coba tali kartasi. Iya. Tali tinta. Pakai mula selama 1 tahun itu apa? Itu Pak itu. Selama jadi hati-hati agak kesulitan. Cuma insya Allah tahun 2023 mah duba itu. Iya mudah-mudahan kan. Corona insya Allah. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan ya. Sama-sama. Betul. Jadi mau normal ulang anggaran ini. Ya nanti program kegiatan yang tidak atau belum sempat dilaksanakan diprogramkan di 2020, 2021, insya Allah akan terprogram di 2023. Ada berapa item program rencana ayah dalam 1 periode? Kalau untuk program Tiaba kan ada 4 bidang, bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan masyarakat, itu ada sekitar 4 ya, untuk untuk program kegiatan. Yang jangka waktu di ayah sampai 6 tahun dalam 1 periode itu kira-kira apa yang
walau rencana besar di Aya itu yang harus jadi dilakukan di Talmelito dalam satu periode. Ya, yang pertama begini, termasuk yang tergeser kemarin itu apa? Desa Talumelito hari ini adalah desa konservasi budaya. Jo. Itu. Desa konservasi budaya. Termasuk untuk pos-pos kegiatan budaya, umpama Kotaliala seragam. Iya. Atau untuk kegiatan BIMTEK lo apa namanya, lo TIDI. Termasuk festival budaya kan? Festival budaya juga. Iya. Kan betul. Dua tahun itu kan tidak ada. Festival Hudulipu dengan Festival Hudulipu. Lomba Arkus. Lomba Arkus. Itu yang tidak bisa dilaksanakan. Insya Allah kita doakan di 2023. Mudah-mudahan ya. Insya Allah. Berarti angkarnya lah boleh ya. Ya. Sudah, pokoknya mau backing. Poporame kan mau mulai dilonggarkan. Ya, mulai longgar ini. Beli mati mau lo konser. Ya, mau lo konser. So boleh tahun depan mulai dilaksanakan ulang. Baru apalagi yang dengan kaitannya dengan desa konservasi budaya. Dengan desa konservasi budaya, rencana besar di satu periode itu apa? Ya. Apa yang harus misalnya yang di Ayah mau backing di Talmelito di satu periode itu? Iya, di desa Talmelito kan sudah ada bangunan untuk budaya. Ada 2 bangunan kalau ada di kantor desa, yang satu gedung budaya. Itu kan bisa saja dipakai untuk pagelaran budaya. Baru terus untuk di Hulu Dulipu itu kan sudah ada bangunan apa? Bangunan yang dibangun oleh pemerintah daerah. Nah, sehingga itu tahun 2020 itu memang saya sudah anggarkan. Bagaimana untuk peningkatan yang di sana, pembangunan infrastruktur sebagai penarik wisata umpama. Jadi di samping desa konservasi budaya nanti terintegrasi dengan desa wisata. Gitu. Ya. Dan itu yang cuma anggarannya tergeser-geser. Mudah-mudahan di tahun berikutnya. Itu insya Allah di tahun berikutnya. Dan itu akan direncanakan terus ya. Dan diwujud insya Allah terwujud. Begitu. Mudah-mudahan. Ya, untuk melestarikan budaya juga kan di sana. Iya. Sehingga itu untuk untuk kos anggarannya insya Allah di 2023, tapi masih koordinasi lagi dengan Pemda atau Diknas. Iya. Karena itu masih bangunan pemerintah daerah. Nah, tidak mau dialihkan saya di desa itu? Iya, saya sudah buatkan surat ya di tahun 2020 ke Pak Bupati. Ya. Iya, ke Pak Bupati pas bulan-bulan bulan-bulan muda di tahun 2020. Cuma pas di bulan Februari corona mulai. Iya. Pokoknya masih apa. Tapi bisa dialihkan ke kepemilikannya di desa itu ya. Jadi saya itu desain surat saya itu hanya pinjam pakai dulu. Karena kalau dia proses hibah, masih makan waktu yang lama. Begitu. Sehingga saya buatkan surat itu pinjam pakai. Ketika dia pinjam pakai maka legal saya mengkos anggaran ke sana. Iya, betul. Saya tidak bisa mengkos anggaran selama itu masih aset Pemda. Belum masuk di aset saya. Iya. Nanti selama kontrakan itu masuk di aset saya. Betul. Hanya bisa dianggarkan untuk kegiatan budaya di sana. Iya, kegiatan budaya. Iya. Termasuk walau pembuatan tetomela payung-payung, itu kan dianggarkan di sana. Begitu. Apalagi desa konservasi budaya. Sudah dilaunching desa konservasi budaya kan. Ya. Nah, baru-baru saya dengar ada penilaian Kampung KB. Iya, penilaian desa Kampung KB. Pilihan ke Talmelito kenapa? Apa kriteria? Satu, infrastrukturnya Infrastrukturnya. Terus data. Data. Sehingga itu yang menjadi indikator kenapa Talmelito ditunjuk mewakili termasuk mewakili Kabupaten Gorontalo dan Provinsi Gorontalo nanti. Iya. Kan cuma Kabupaten Gorontalo cuma 1. Talmelito? Iya. Talmelito dari 5 kabupaten dan 1 kota itu cuma Talmelito yang Kabupaten Gorontalo yang jadi Kampung KB, yang ditunjuk jadi Kampung KB. Jadi Talmelito di sini? Cuma Talmelito begitu. Provinsi? Ya. Provinsi aja. Karena alhamdulillah kan Talmelito termasuk di Kecamatan Telaga Biru cuma 2 Kampung KB. Desa Ulapatoa dengan Desa Talmelito. Cuma karena ada beberapa pertimbangan indikator karena infrastruktur
penunjang Kampung KB Rumah Dataku ada infrastrukturnya. Oh, itu salah satunya. Ya. Dan di sini kan ada Rumah Dataku ada Rumah Dataku. Di kantor desa itu ya. Sampai Talmelito itu yang ditunjuk. Rumah Dataku bukan yang misalnya dia satu kali dengan bangunan ada satu ruangan di kantor, tidak, tapi Rumah Dataku memang tak bisa. Itu yang di sini. Jadi itu salah satu. Salah satu indikatornya itu. Artinya ada bangunan tersendiri. Iya. Karena masalah Kampung KB kan menyangkut data. Iya. Ya, data PUS, data kependudukan, data untuk KB lah begitu seperti itu. Dan dia tersendiri pengolahannya. Ya, pokoknya tersendiri. Di Talmelito dikelola sendiri. Ya, ada sampai dia masuk di kategori di kriteria penilaian. Ya. Jadi Talmelito mewakili paling bosan yang gimana paling Talmelito mewakili Gorontalo di Indonesia. Jadi kalau mau dapat juara 1 insya Allah. Saya berdoa. Penilaiannya apa dulu? Cuma ada keyakinan mau dapat juara 1, keyakinan ini. Oh, keyakinan dia mengaku-ngaku mulama. Wanu tia yakin dia mendukung keyakinan itu. Ya, jadi keyakinan insya Allah mendapatkan juara 1. Kalau dia nanti mendapatkan juara 1, ya akan ikut lomba lagi menjadi wakil provinsi tingkat nasional. Oh, jadi ini mewakili kabupaten dulu ke tingkat provinsi. Ya, gitu. Alhamdulillah insya Allah mau masuk Pak bisa masuk di mewakili provinsi di tingkat nasional. Tapi kan DP penilaian apa saja selain itu infrastruktur. Ya. Kemudian Rumah Dataku, kemudian data kependudukan. Ya. Ada lagi yang lain penilaian? Penilaiannya desainnya begitu. Termasuk kebersihannya. Terus kader-kader yang ada di situ, yang melakukan pengisian atau pengupdatean data. Itu. Jadi dan itu dengan adanya karena memang dengan keyakinan itu memenuhi ini. Iya. Insya Allah. Karena juga di profil desa itu itu ditanya intervensi pemerintah apa begitu kaitan dengan Kampung KB. Jadi kita ada intervensi di situ. Ada anggaran untuk menunjang menunjang kegiatan Rumah Dataku itu. Iya. Karena tim itu sampai di kantor desa jam 10. Jam 10. Jam 10. Iya betul. Nah, oke Ayah, itu seputaran penilaian Kampung KB. Jadi mudah-mudahan kita doakan paling pun Pal. Ya. Mewakili Kabupaten Gorontalo ada provinsi. Mewakili provinsi ke tingkat nasional. Ya, kalau dapat juara Kalau dapat juara di tingkat provinsi. Berdoa dan saya punya keyakinan itu. Ya. Anu tia yakin yakini kan bau itu. Nah, anggaran Ayah di 2020 itu 2021 2022 itu beda-beda. Ya. 2020 beda-beda. 2020 itu lebih fokus di kalau 19 kan Tia kan tinggal melanjutkan yang sisa kan. Melanjutkan sisa. 2020 dapat berapa dana desa? Itu 1,23 miliar. Kalau 2021? 2021 sama apa? 2022? 2022 yang kurang. Oh, ini lagi 987 juta kalau tidak salah. Sementara kurang ini dikurangi ya. Dikurangi 10% kalau tidak salah. Itu bisa menyebabkan pengurangan itu kalau macam di desa termasuk pencegahan COVID. COVID ada rekopusing 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 betul. Dia repopusing itu repopusing apa? Emang setengah mati lah udah galau itu Ayah. Kan mau data program-program yang tidak bisa dilaksanakan. Nah, rencana di 2023 di Ayah sampai tahun berapa periode pertamanya kan nanti soal kan jadi 2 periode lagi. 2025. Kan begitu. Insya Allah sehat ya mulai apa? Kan keyakinan nanti kan. Insya Allah sehat ya mulai. Insya Allah. Panjang. Itu tergantung keyakinan. Terus ya. Di Ayah. Jadi masih ada berarti 2023, 45 masih ada 3 tahun Ayah. Dengan 3 tahun itu apa visi misi Ayah yang belum tersentuh sama sekali, yang perencanaan Ayah di 3 tahun ke depan itu? Visi-visi itu termasuk yang paling utama itu infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan itu satu. Karena itu nanti menunjang ke sentra-sentra produksi ya. Karena dia ada pasti setengah mati umpama atau dusun 5 pertanian ya, Bimola. Ya,
untuk Bololo Dusun 5 ini Dalala Gaga. Iya. Cuma alhamdulillah untuk jalan daerah ya ini sekarang sementara di pengecoran ya. Iya, betul. Cuma yang jalan-jalan desa yang menuju ke pertanian pertanian itu yang termasuk di Dusun 5 itu yang pertama. Termasuk jalan yang ada di Dusun 3 juga direncanakan di tahun 2000. Tuangea. Anu Tobohulo mula kan Dusun 5 Bohulo Pak Tuangea. Baru kedua juga pelestarian budaya ini apa penting. Iya. Anggarannya kan kemarin tergeser-geser. Betul. Pelestarian budaya sebagai wujud dari desa konservasi budaya. Iya. Ini yang terpenting begitu apa. Kalau pelestarian budaya kan itu kan Ayah semua anggarkan setiap tahun politik kan itu. Jadi tahun 2023 itu tahun nanti mau direncanakan insyaallah 2023 Desa Talomeli itu menjadi salah satu desa yang mewakili Kabupaten Gorontalo untuk penilaian perpustakaan desa. Bangunannya Ya, bangunannya yang di samping kantor desa itu? Ya. Ada perpustakaan, ada kajebo-kajebo itu? Ya, itu perpustakaan desa. Talomeli itu salah satu desa yang mewakili Kabupaten Gorontalo dari 3 desa. Mewakili Poli? Ya, mewakili Kabupaten Gorontalo. Alhamdulillah. Berkat dukungan masyarakat termasuk Liaba begitu ya. Iya kan. 19 kecamatan dari 2.205 sekian desa. Talomeli itu Poli masuk. Talomeli itu masuk. Nah, penilaian di situ di Perpus Poli Penilaian di Perpus itu cuma kegiatan yang ada di Perpus. Harus berkreasi mau buat krepek untuk ibu-ibu. Terus ada muda kegiatan membaca di situ. Kayak PKBM itu kegiatan belajar mengajar. Tapi dia belajar misalnya Loli Aba kan mau baca itu. Iya. Jadi artinya semacamnya itu ya. Latihan kan rencana mehutu Poli pembelajaran Meraji. Meraji Pol. Kalau itu. Jadi misalnya tidak hanya setiap kegiatan belajar mengajar misalnya mau baca buku-buku tapi juga dibelajarkan misalnya home industry. Ya. Kalau NTF itu krepek itu. Untuk krepek, untuk kerajinan. Itu kan ada satu stand kursi yang terbuat dari butuh aqua. Sampah plastik. Ya, sampah plastik. Dibuatkan meja, kursi-kursi. Jadi mana petulalan itu. Nanti bernilai ekonomi kan itu lu tamatali biar bawa murah. Iya. Kalau paling tidak ada nilai. Ya, paling tidak ada nilai. Iya. Oke, jadi 3 tahun lagi ini rencana artinya masih banyak banyak ya. Nah, di 2020, 2021, 2022. Nah, kira-kira selain program itu prestasi apa lagi yang diraih? Contoh pajak. Di desa kan lebih ke pajaknya. Ya, PBB maksudnya. PBB ya. Kalau untuk PBB ini di tahun 2021. 2021 itu alhamdulillah Bolo menunggak, tapi sekarang ditagih. Ditagih. Ya, karena itu normal. Baru untuk untuk karena kondisi corona ini ada. Iya. Tapi sebelum corona tidak ada yang menunggak ya? Ya, tidak ada. Bolo empat ada, empat tidak. Tipe lihat aja menunggak. Saya kesulitan ya. Tipe lihat tuh dia menunggak tipe. Penta. Ya. Menunggak dia aja mau ya malu. Salah satu tidak masuk salah satu syarat itu untuk penerima bantuan ayam tidak masuk syarat ketika misalnya belum bayar pajak tidak ada ya. Tidak ada. Karena memang kesulitan agak sulit Amiatia menentukan kriteria. Karena bolos sekitar 94 orang dari bolos 94 orang kakak, 94 kakak lah 94 kakak yang non penerima apa-apa, termasuk Wati Tiaba. Iya. Nah, itu. Dari berapa kakak jumlah seluruh masyarakat Talomeli? Ya. Berapa kakak? 461 kakak. 461. Ya. Jadi boleh 90 lebih yang non penerima. Yang non penerima. Yang memang tidak masuk kriteria juga, ya kan? Non penerima baru tidak masuk kriteria, cuma 1-2 orang yang masuk kriteria. Saya dengar waktu yang tadi kita kembali ke yang ayam tadi, saya dengar pertama rencana itu
Yang menerima itu yang tidak menerima bantuan apapun. Ya. Yang tidak pernah menerima. Kalau yang pernah tidak bisa. Ya. Tapi akhirnya bisa dilonggarkan lagi. Ya, karena memang itu diserahkan ke ada diskresi desa itu apa? Artinya ada kewenangan lokal desa. Karena kita kesulitan menetapkan di dulu tamahamamai. Maduta miskin. Iya, maduta miskin. Kan, masa satu bantuan kan? Iya, paling kan watia tahial ini kan mali masalah baru. Iya kan, tidak boleh. Termasuk saya, pokoknya masyarakat. Ya, saya tidak boleh. Kan, seperti itu apa. Sehingga kriteria yang kedua, penerima bantuan BPNTN yang parah begitu. Kan ada tataran yang tidak sama. Ada kriteria juga. Ya. Kan dia sama bukti waluta penerima BPNTN, tapi dia bongo kuat ngope ekonomi Jo. Jadi yang parah ini yang masuk. Ya, walaupun penerima BPNTN yang begitu dia menerima seakan-akan ini tidak menunjang kebutuhannya selama 1 bulan. Tidak cukup istilahnya. Ya. Jadi itu masuk. Ya, masuk itu. Tapi BLT tidak. Kalau BLT tidak karena kriterianya sumber anggarannya sama. Oh iya, makanya itu tidak boleh itu. Ya. Oke, jadi itu rencana di Ayah yang berapa tahun ini, kemudian juga untuk 3 tahun ke depan. Masih 3 tahun ya? Masih 3 tahun, insya Allah. Masih 3 tahun, insya Allah. Nah, masih 3 tahun untuk menyelesaikan cita-cita dengan visi misi di Ayah, dan kan mudah-mudahan berikutnya lagi, insya Allah. Kan keyakinan kan? Ya, berarti mau doa mah sehat mola, umur panjang. Oke, Ayah. Nah, sebelum Ayah kepala desa ini kan dulu BPD. Iya, BPD. Walau hilang mulai itu